Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada pemirsa. Amin Allahumma amin. Selamat datang kembali di program Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Bersama saya Arif Abdul Hai, selama 25 menit ke depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan fikih yang telah pemirsa ajukan. Dan tentunya saya tidak sendiri, kita telah ditemani oleh Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid yang telah hadir bersama kita di studio. Kita akan sapa beliau dan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa sampaikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ya Pak, ini sebelumnya kita telah membahas tentang pernikahan panjang lebar berkenaan dengan mahar, berkenaan dengan akad, berkenaan dengan walimah. Tapi masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin harus kita bahas juga Pak. Karena itu untuk lebih berjelasnya kita langsung pada pertanyaan yang pertama ya Pak. Ya Pak, ini pernikahan antara saudara tiri dari ibu dan bapak yang berbeda. Ya, Pak. Silakan Pak. Ya, mazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara tentang hukum siapa-siapa saja yang diharamkan oleh Al-Quran untuk dinikahi, sebetulnya ini kita berbicara tentang syarat, salah satu syarat inti, ya, syarat sah dari pernikahan itu sendiri, yang ada 3, yang salah satunya adalah menikahi perempuan-perempuan yang tidak diharamkan oleh syariat untuk dinikahi. Nah, perempuan-perempuan yang tidak diharamkan oleh syariat yang untuk dinikahi ini sebetulnya Allah Subhanahu wa taala sudah sangat jelas menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nisa ayat 24 ya, 24 dengan bismillah, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hurrimat 'alaikum ummahatukum, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, haramlah bagi kalian ibu kalian. Jadi ibu itu bisa jadi ibu yang kandung, artinya ibu langsung, atau ibu dari ibu ke atas begitu. Nenek sampai nenek ke atas itu haram dinikahi, ya. Nah, ini kemudian wabanatukum, kemudian anak-anak perempuanmu, ya. Itu juga haram. Anak perempuan artinya anak dari anak perempuan juga haram, ke bawah terus itu. Tadi ke atas, ini ke bawah. Wa akhawatukum, kemudian saudara-saudara perempuan, ya. Saudara-saudara perempuan itu juga diharam untuk dinikahi yang kandung, baik itu satu bapak maupun satu ibu, ya. Wa ammatukum, kemudian ya, wa ammatukum wa khalatukum, kemudian bibi-bibi, baik dari pihak bapak, adik bapak, kakak bapak, ataupun bibi dari pihak ibu, ya, baik adik ibu atau kakak dari ibu. Ya, ini terus ke atas itu juga haram. Wa banatul akhi wa banatul ukhti. Nah, ini keponakan, ya, anak dari akhi, ya, dari saudara, atau anak perempuan dari saudari kita, dari saudari, baik itu saudari yang kecil maupun yang besar. Nah, ini juga haram untuk dinikahi sampai kapanpun, ini haram ini. Wa ummahatukum allati arda'nakum, ya. Kemudian ibu-ibu yang menyusui, ya. Persusuan ini sudah pernah kita bahas dalam episode sebelumnya, ya, bagaimana ibu sepersusuan ini sampai mana batas-batasnya, berapa yang disebut, ya, kapan ketika anak itu menyusu, kemudian baru dia bisa jatuh hukum sepersusuan ini dengan ibunya maupun dengan saudari sepersusuannya, ya. Wa akhawatukum minar radha'ah, ya, saudari persusuan, misalnya seseorang minum susu, ya, ketika dia masa menyusui, umur 2 tahun minum susu sampai 5 kali kenyang, ya, 5 kali minum susu sampai kenyang, ya. Nah, ini dia jatuh hukum radha'ah, ya, hukum menyusui persusuan. Nah, ketika itu terjadi, maka saudarinya, ya, perempuan-perempuan yang lahir dari rahim ibu itu, ibu pesusu itu juga akan haram untuk si anak itu. Nah, ini sudah pernah kita bahas secara lengkap sebelumnya. Kemudian wa ummahatu nisaikum, ya, kemudian ibu-ibu dari istri-istrimu, ibu mertua ini haram, ya. Kalau seseorang menikahi perempuan, itu tidak peduli apakah dia sudah melakukan hubungan suami istri atau belum, maka langsung, ya, ketika pernikahan akad nikah terjadi, maka mertua langsung haram untuk dinikahi, hanya sebatas sampai mertua.
Kemudian warabaikumul lati fi hujurikum minan nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Kemudian rabaib. Rabaib ini siapa? Ini anak dari istri. Misalnya seseorang ya menikah dengan perempuan yang sudah mempunyai anak perempuan. Nah, anak perempuan itu disebut rabaib. Ya, rabaib fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya kalau misalnya seseorang menikahi perempuan yang sudah punya anak, dia kemudian belum mencampuri perempuan yang dia nikahi itu, tiba-tiba bercerai, entah karena apa bercerai, atau mungkin meninggal itu istrinya itu. Nah, sementara anaknya ini sudah usia menikah juga, si rabaib ini, anak si perempuan itu. Nah, karena belum ada hubungan suami istri, belum ada ustanah dan sebagainya, maka dia sudah boleh menikahi si rabaib ini, anak itu. Ya, tetapi kalau sudah ada rukstanah, entah itu hubungan suami istri atau belum, yang penting sudah ada rukstanah, khalwat sahihah sudah terjadi. Ya, sudah pernah juga kita bahas di dalam pembahasan tentang walimah dan rukstanah. Nah, kalau sudah rukstanah terjadi, maka anak si istri itu tadi, walaupun bukan anak kandungnya, maka dia tetap sudah haram untuk dinikahi, karena itu termasuk rabaib yang sudah masuk syarat untuk haram dinikahi. Ini sampai kapanpun haram untuk dinikahi. Kemudian fa'illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Ya, ini ayatnya sampaikan kalau belum ada rukstanah maka tidak menjadi masalah untuk dinikahi. Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Ya, kemudian menantu. Ya, menantu tetapi dari anak laki-laki yang dari aslabikum, artinya anak kandung. Nah, ini ayat ini juga kemudian menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW menikahi Zainab, Hazrat Zainab radhiyallahu taala anha, yang merupakan anak istri, yang mantan istri dari anak angkat beliau Rasulullah SAW, Hazrat Zaid. Ya, nah ini kalau seseorang yang mempunyai menantu, entah itu sudah rukstanah atau belum, dia sudah menjadi haram untuk dinikahi oleh orang itu. Kemudian wa anta jama'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Nah, ini kan tadi kita berbicara tentang yang di atas tadi, ini semua haram, ini haram kalau dalam bahasa fikih Ahmadiyah abdi muharrimat, ya, orang-orang yang diharamkan untuk selama-lamanya. Nah, ketika ini terjadi pernikahan itu, ya, maka orang-orang seperti ini, ibu, anak, keponakan, ya, menantu yang tadi itu, mertua, ibu mertua dan sebagainya, ini haram sampai kapanpun, ini haram untuk dinikahi. Apakah itu terjadi perceraian apa enggak, tidak peduli. Ini sampai kapanpun, abdi muharimat namanya, ya. Wanita yang haram dinikahi untuk selamanya. Kemudian ini masuk Al-Quran Al-Karim kepada, ya, wanita-wanita yang haram juga dinikahi, tetapi hanya waktu muharimat, hanya sementara dia haram. Misalnya siapa? Wa anta jama'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Yani mengumpulkan dua saudari. Jadi kalau orang menikahi seorang perempuan, dia enggak boleh di dalam waktu yang sama menikahi juga adiknya atau kakak perempuannya, tidak boleh. Ya, kecuali illa ma qad salaf, kecuali yang sudah berlalu. Nah, ini kan peraturan Al-Qur'an Al-Karim kan datang setelahnya, kan. Kecuali sudah berlalu ya tidak masalah. Tetapi setelah Al-Qur'an turun ini, ayat ini turun, maka tidak boleh lagi kemudian mengumpulkan dua saudari dalam satu pernikahan. Ya, nah ini waktu muharimat. Kenapa waktu? Kenapa dia sementara? Karena kalau misalnya si kakaknya meninggal, istri meninggal, si istri ini punya adik atau punya kakak perempuan, nah ini masih bisa dinikahi. Makanya dia hanya sementara haramnya, tidak selamanya haram. Makanya kalau dengan adik ipar itu harus ada pardah sebetulnya. Dengan adik ipar, ya, adik ipar perempuan, ya, baik laki-laki mau perempuan lah. Nah, ini harus ada pardah sebelumnya, ya. Innallaha kana ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Ghafur dan Maha Rahim. Sebetulnya masih ada ayat selanjutnya, ya, nanti mungkin kita akan bahas di lain waktu. Tetapi yang hendak saya sampaikan dari ayat ini adalah bahwa sesuai dengan pertanyaan ini berkaitan dengan saudara tiri, ya, yang memiliki ibu dan bapak berbeda. Misalnya seorang perempuan, seorang laki-laki, dia sudah pernah menikah sebelumnya mereka berdua. Si perempuan juga bawa anak, entah itu anaknya laki-laki maupun perempuan. Si laki-laki juga mempunyai anak. Nah,
ketika laki-laki dan perempuan ini, si bapak dan ibu ini menikah, maka anak-anaknya masih muhram, ya muhrim dia, tidak boleh, artinya gair muhrim, dia tidak haram untuk saling menikah satu sama lain. Jadi di dalam ayat tadi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim ini tidak ada itu mengharamkan ya saudara tiri ya yang berlainan, sama sekali berlainan bapak dan ibu, kecuali bapaknya sama, itu berarti udah adik kakak, itu mah itu haram sampai kapanpun haram. Atau ibunya sama, jangankan ibunya yang sama, sepersusuan yang sama saja haram, apalagi kalau ibunya yang sama ini. Nah, tetapi kalau sama sekali berbeda, tidak ada hubungan apa-apa, maka ibu bapak menikah, anak juga menikah. Atau sebaliknya, si anak menikah nih, bapak ibunya sendiri ya kan misalnya, ya dia jodohkan besan, ya bisa jadi. Jadi secara syariat tidak ada yang menghalangi, dan secara norma juga tidak ada masalah sebetulnya, secara sosial juga. Ya, jadi tidak ada adat manapun juga, setahu saya tidak ada adat manapun juga yang melarang untuk itu. Kecuali kalau ada adat yang melarang, itu silahkan dijadikan pertimbangan. Walaupun syariat mengizinkan, tetapi kadang-kadang kita hidup di dalam masyarakat ini, kalau kita kemudian melanggar adat itu, ya kalau susah, kita susah nantinya, urusan macam-macam susah, ya lebih baik ya kita jauhi. Atau memang kalau kita tidak tinggal di kampung atau di tempat itu, ya. Tetapi yang harus kita utamakan di dalam segi pernikahan ini adalah agama berkata apa. Misalnya di Minang ya, di Minang di Sumatera Barat itu menikah satu kaum, satu suku yang matrilineal di sana kan. Matrilineal dari garis keturunan ibu. Ya misalnya sepupu ya, dua perempuan beradik kakak, dia punya anak laki-laki, anak perempuan. Itu kalau di Minang itu nggak boleh menikah secara adat. Walaupun secara syariat boleh menikah. Nah, kalau itu kita lakukan nanti kita ada sanksi adat macam-macam itu. Jadi susah, mending cari yang lain saja. Ya, jadi kalau di Minang begitu. Tetapi kalau ada orang yang ngotot, banyak juga orang yang menikah kemudian misalnya di kota atau dia pergi merantau sebagainya, dia nikah anak-anaknya, silahkan saja. Ya, tetapi kalau mau hidup di kampung itu, ya kalau hukum kampung bisa diusir dari kampung kalau menikah seperti itu. Nah, ngapain kita cari gara-gara seperti itu? Nah, jadi tadi kan ayatnya menyampaikan haram perempuan yang haram. Terus bagaimana? Siapa yang diharamkan untuk perempuan? Ya tinggal dibalik saja. Kalau perempuan ini kamu anaknya si Anu bukan, atau saudari persusuan si Anu bukan. Jadi tinggal dibalik saja kalau dilihat ayat itu tadi. Jadi jelas pernikahan antara saudara tiri dari ibu atau bapak yang berbeda itu tidak masalah. Artinya dibolehkan oleh syariat. Namun ada sedikit pertanyaan, tadi disebutkan bahwasanya apabila ibu itu seorang laki-laki dan perempuan itu bercampur, artinya di sini apakah anak-anak ini tidak menjadi saudara begitu, Pak? Iya, saudara secara sosial iya. Ya kan, secara sosial Rasulullah SAW dengan Hazrat Zaid itu anak secara sosial. Ya, anak kandung, anak angkat beliau, bahkan kalau di Arab semakin rupa anak angkat ketika itu, sehingga anak angkat pun dianggap sebagai anak kandung, mendapatkan waris. Kemudian anak istri-istri dari anak angkat juga tidak boleh dinikahi. Ini yang dipatahkan oleh Al-Qur'an Al-Karim ketika ayat ya wa ma Muhammadun illa rasul ayat khataman nabiyyin, ya, bahwa Rasulullah SAW itu bukan bapak dari antara laki-laki antara kamu, tetapi beliau adalah khataman nabiyyin. Ini berbicara juga tentang ya apa yang beliau lakukan ya ketika Hazrat Zaid menceraikan Hazrat Zainab, ya. Nah, ini ayat ini hendak mempertegas bahwa anak angkat itu bukan anak kandung. Kalau sosial di sana, kalau kita mau ikut sosial di sana ketika itu di Arab ketika itu, ya, itu anak angkat sudah mendapatkan segala-galanya. Al-Quran mengatakan Allah Ta'ala tidak, anak angkat berbeda dengan anak ini. Nah, makanya hubungan ini juga walaupun saudara, secara sosial saudara, ya, secara sosial, tetapi secara syariat dia bukan saudara. Sepupu lah. Sepupu juga Hazrat Qalbatul Masih Rabi ditanyakan kepada Hazrat Qalbatul Masih Rabi, ya, kalau di Pakistan, Hindustan itu orang biasa menikahkan antar sepupu, itu biasa dinikahkan, ya, di sana kulturnya begitu. Kalau di Indonesia kulturnya agak orang agak risih menikah dengan sepupu di Indonesia. Ya silahkan saja, orang kalau risih nggak bisa dipaksakan, walaupun syariat mengizinkan, ya. Nggak bisa orang kemudian dipaksakan, kan boleh, halal itu menikah dengan sepupu. Iya halal, tetapi kalau orang nggak mau, dia merasa bersaudara dari awal, dari kecil, risih dia. Ya jangankan dengan sepupu, dengan orang lain aja kalau kita dijodohkan kita risih, yang kita nggak boleh, nggak mau, kan nggak bisa dipaksakan, apalagi dengan sepupu.
Nah, tetapi syariat mengizinkan. Dia secara syariat bukan saudara. Ya, secara sosial dia bersaudara, tetapi secara syariat bukan. Sehingga ketika secara syariat dia tidak bersaudara, tidak haram untuk menikah, maka dia batas-batas pardah itu juga harus kemudian diamalkan. Ya, kalau misalnya sepupu ya mungkin pardahnya tidak seperti orang lain, tidak harus tutup apa semua, tidak sama sekali nggak kelihatan sama sepupu, itu enggak, juga tidak seperti itu. Tetapi yang terlalu bebas, ya terlalu ini, Hazrat Fathul Masih Rabi sampai ketika beliau ditanyakan boleh nggak salaman dengan sepupu, beliau sampaikan jangan, karena itu akan bisa menimbulkan keburukan-keburukan, karena sepupu kamu bukan muhrim kamu, bukan haram bagi kamu untuk dinikahi. Nah, harus ada batas-batas tertentu walaupun dengan sepupu juga, tetapi sama sekali juga tidak kemudian menutup diri harus pakai cadar kelihatan mata doang, begitu juga begitu. Ya Pak, pertanyaan selanjutnya mungkin ini sudah terjawab, apakah sepupu muhrim Pak? Ya. Seperti kita lewat Pak. Selanjutnya ke pertanyaan bagaimana aturan Islam tentang mut'ah atau kawin kontrak Pak? Ya, mut'ah, kawin kontrak ini sebetulnya prostitusi yang kemudian dicoba untuk dewasa ini ya dicoba untuk disyariatkan. Ya, macam orang riba lah, riba yang disyariatkan. Riba mah riba aja. Ya, tetapi dia cari celah-celah untuk disyariatkan. Sama juga dengan ini, ya mut'ah, ya orang mau prostitusi tetapi dia bikin kawin kontrak begitu. Dia ada akad nikahnya apa segala macam. Ya, sehingga secara syariat dia tidak prostitusi, tetapi hanya dalam waktu batas tertentu. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya, nah ini sebetulnya di semasa zaman jahiliyah sudah ada ini. Bahkan semasa awal-awal Islam pun sudah ada. Di zaman Rasulullah SAW, beliau pernah ya mengizinkan sahabat-sahabat untuk mut'ah, untuk kawin kontrak. Ya, ketika perperangan ketika itu ya, dengan banyak pertimbangan dan sebagainya. Tetapi ketika peristiwa Khaybar, ya diributnya benteng Khaybar milik Yahudi oleh Islam, ya ketika itu pimpinnya Hazrat Ali, ya Rasulullah SAW kemudian mengumumkan bahwa sekarang mut'ah di dalam Islam ini haram, kata beliau. Sudah tidak boleh lagi untuk mut'ah, sudah tidak boleh lagi untuk kawin kontrak. Ya, jadi walaupun dulu pernah diizinkan, yang bukan diizinkan tetapi dibiarkan, seperti minum-minuman keras. Dulu mah dibiarkan sebelum ada peraturannya, ya. Makanya ketika minuman keras diharamkan itu kan kita lihat, kita baca dalam hadis itu, yang mereka para sahabat itu buang itu semua botol-botolnya, sehingga di hari itu ya lorong-lorong Madinah itu dipenuhi dengan minuman keras, ya mengalir minuman keras seperti itu. Nah, itu bagaimana ketakwaan para sahabat. Nah, berkaitan dengan kawin kontrak ini, mut'ah ini, ketika Rasulullah SAW haramkan, ketika itu juga mereka tinggalkan. Dan semenjak itu tidak pernah kita temui dalam sunnah Rasulullah SAW, kemudian sunnah para khalifah beliau, sunnah para sahabat beliau, tabi'in dan sebagainya, tidak pernah kita temukan kawin kontrak ini. Nah, ini produk kemudian. Lantas apa yang menjadi alasan Rasulullah membiarkan waktu itu Pak, belum melarang itu, apa alasan beliau membiarkan masyarakat Islam waktu itu untuk melakukan kawin mut'ah? Karena belum ada perintah dari Allah Ta'ala. Seorang nabi itu ketika menghalalkan atau menyuruh, memerintah sebagainya, setiap nabi itu mereka, ya seluruh nabi tidak berjalan sendiri. Jadi nabi itu tidak pernah berjalan sendiri. Ini bukti bahwa dia dari Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi itu. Begitu juga Rasulullah SAW. Ya, sebelum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tidak akan melarang apa-apa. Contohnya misalnya tentang berkiblat, ya kan? Berkiblat ke Makkah. Dulu kan pernah berkiblat ke Baitul Maqdis, ya. Nah, makanya di dalam Al-Qur'anul Karim, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Jadi apa yang diucapkan oleh nabi, yang dilakukan oleh nabi itu, ya terutama berkaitan dengan peraturan-peraturan ini, ya sebetulnya adalah di bawah bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini juga pengharaman mut'ah dan sebagainya. Ada yang diharamkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ada yang kemudian Allah Ta'ala tidak untuk di dalam Al-Qur'an. Kan wahyu itu enggak semua di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau semua wahyu Rasulullah SAW dituliskan, dituangkan di dalam Al-Qur'an Karim, penuh itu Al-Qur'an, ya. Makanya ada
pelarangan-pelarangan tertentu yang kemudian dituangkan dalam Al-Qur'anul Karim, ada yang tidak dituangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, salah satunya ini ya, yang berkaitan dengan mut'ah, kawin kontrak, ya tidak diizinkan oleh Islam, dan itu Rasulullah SAW larang ketika peristiwa Khaybar. Ya Pak. Selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya ini tidak kalah menariknya Pak. Apakah boleh menikahi wanita di bawah umur Pak? Ya, nah ini sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang juga sering dilancarkan oleh orang-orang yang menentang Islam. Ya, mereka membaca sejarah tetapi tidak mengerti sejarah berkaitan dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan Hazrat Aisyah radhiyallahu anha. Kita tidak akan membahas panjang lebar tentang pernikahan Rasulullah SAW dengan Hazrat Aisyah. Ya mungkin ini karena ini panjang, kita akan jawab di lain waktu. Tetapi ya, yang ingin saya sampaikan adalah kita harus membedakan dewasa ini ya. Dewasa ini kita mempunyai dua peraturan. Satu peraturan syariat, satu peraturan negara. Dan kedua-duanya kita harus taat. Syariat kita harus taati, dan kemudian negara kita juga harus taati. Karena memenaati peraturan negara juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, kemudian Rasul, kemudian amri minkum, ulil amri minkum. Ya, pemerintah, kita harus taat. Nah, kalau kita berbicara berkaitan dengan di bawah umur, ya kalau menurut syariat, yang boleh menikah itu perempuan, nikah kemudian untuk setanah itu adalah perempuan-perempuan yang baligh, ya. Dan baligh ini macam-macam. Orang sekarang anak SD saja, 5 SD saja sudah mulai baligh perempuan. Sudah mulai datang bulan dan sebagainya. Ya. Ini kalau kita berbicara menikah kemudian untuk tinggal serumah. Kalau dari syariat ya. Tetapi ada juga orang-orang yang dinikah semenjak lahir, itu boleh juga. Tetap walaupun nanti khiyar bulugh dia mempunyai nanti ikhtiar ya, ketika dia besar dia bisa ya, ketika karena saya dinikahkan oleh bapak ibu saya ketika belum saya paham apa-apa, ya anak ibu nih bapak punya kawan, ya kita nikahin anak kita kecil, itu boleh saja. Tetapi nanti ketika anak itu dewasa dia bisa menolak kalau dia tidak suka dengan pernikahan itu. Nah, tapi kalau pernikahan yang dilakukan setelah baligh, artinya anak itu kan sudah mempunyai pemahaman, ya, dia tidak bisa dipaksa dan sebagainya. Nah itu dia ya umurnya itu bisa bermacam-macam sesuai dengan kedokteran. Kedokteran berbicara di zaman ini, apalagi di zaman dulu orang cepat besarnya. Zaman sekarang saja anak-anak sudah mulai usia 11 tahun saja, 11 tahun, 11 12 tahun itu ada yang 10 tahun sudah mulai datang bulan. Itu kalau kita berbicara syariat, itu boleh dinikahi. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak hanya sebatas syariat. Ada hukum negara yang membatas kita, dan ini hukum negara juga bukan tidak beralasan, ada alasan-alasannya, karena anak-anak usia seperti itu walaupun dia balik tetapi belum tentu dia akil, belum tentu dia berakal dan sebagainya. Maka atas pertimbangan-pertimbangan itu ya, berbagai negara kemudian memutuskan, misalnya ada yang 16 tahun, ada yang 17 tahun, ada yang 18 tahun, ada 19 tahun. Ini dipukul rata. Secara umum anak-anak perempuan sudah bisa menjaga dirinya, sudah bisa berakal ketika umur-umur itu. Nah, jadi kalau kita berbicara menikah di bawah umur, ya kalau syariat mungkin kita tidak melanggar, tapi kalau kita lakukan itu mungkin kita bisa melanggar hukum negara, dan itu Islam tidak mengizinkan itu. Ya, walaupun Islam mengizinkan menikah anak setelah balik, tetapi ketika suatu negara, misalnya di Indonesia, saya kurang tahu persis Indonesia, mungkin umur 16-17 tahun saya kira, 17-18 tahun, baru perempuan boleh menikah, ya boleh menikah, kemudian tinggal bersama dengan suaminya. Ya, kalau itu kita lakukan, ya, maka kita sudah melanggar hukum negara. Nah, ini yang kita tidak boleh. Apalagi sebagai seorang Ahmadi, ya kita harus menaati hukum negara, ya, dimanapun kita berada. Ini janji kita sebagai seorang Muslim Ahmadi. Jadi kita di sini tidak hanya melihat faktor syariat saja, Pak. Kita harus melihat aturan negara, ya, yang memang sudah diatur sedemikian rupa sehingga ya bisa memberikan pengaruh yang baik kepada pembangunan negara, juga kepada rumah tangga orang yang akan menikah, ya Pak. Di sini kita masih memiliki satu pertanyaan lagi, tapi dikarenakan waktu kita terbatas, mungkin kita akan bahas di episode lainnya, Pak. Ini semoga ini bisa memberikan pemahaman yang baru kepada kita dan kita bisa melaksanakannya, Pak. Jazakumullah atas jawaban-jawabannya, Pak. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita berkenan dengan
Tanya Jawab Fikih pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa memberikan ilmu dan pemahaman baru kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan program Tanya Jawab Fikih pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Dan jangan lupa pula untuk menyimak khutbah huzur Ustaz Khalifatul Masih Khamis Ta'ala bin Nasir Aziz hanya di MTA. Dan jika pemirsa memiliki saran, pertanyaan, masukan ataupun komentar, kirimkan saja ke alamat email yang tertera di bawah ini dengan menyertakan subjek Tanya Jawab Fikih. Saya Arif Abdul Hai bersama kerabatku yang bertugas mohon pamit undur diri, dan sekali lagi saya ingatkan untuk tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.